Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri sebagai pemateri pertama sekaligus moderator dalam presentasi kali ini. Saya sendiri atas nama Delia Nur Paramita dengan NIM 190500226. Di sini kami akan membahas tentang pembayaran dan pembiayaan internasional. Baik, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional. Pembiayaan internasional yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakannya, baik itu bersifat perseorangan maupun secara berkelompok ataupun dalam suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan masing-masing pasar yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan suatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa adanya hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri atau impor. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas 3. Yang pertama yaitu sumber dana sendiri atau imported. Yang kedua, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber dana dari pihak ketiga atau lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban eksportir dan importir. Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak penjual berkewajiban dan berhak untuk menerima pembayaran dan harga atas barang yang diserahkan. Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban melunasi harga pembayaran dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Pihak penjual atau eksportir akan berusaha bagaimana caranya supaya dapat memenuhi kewajiban untuk mengirimkan dan melakukan penyerahan barang kepada pembeli atau importir dan menerima haknya atas pembayaran dari barang yang diserahkan tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh saudari Liana Sari. Kepada saudari Liana Sari, saya persilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan yang B, jenis metode pembiayaan ekonomi internasional. Berikut sumber umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan piutang dagang. Yang kedua, penerimaan bankir. Yang ketiga, pinjaman bank jangka pendek. Yang keempat, imbal dagang. Beberapa variasi metode counter trade. Yang A, barter. B, counter purchase atau imbal beli. C, buyback. D, switch trading. D, offset. Lanjut yang kelima, factoring atau ancak piutang. Yang keenam, forfeiting. Yang ketujuh, leasing atau sewa guna usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Liana Sari, yaitu tentang sistem metode pembayaran ekonomi internasional. Dalam kontrak bisnis internasional ini, kejelasan dan keamanan dalam hal pembayaran menjadi lebih penting. Mengapa demikian? Karena mengingat jarak antara eksportir dan importir yang cukup jauh. Bahkan pihak-pihak ini belum pernah bertemu sebelumnya atau bahkan belum saling mengenal satu sama lain. Adapun pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan pembayaran. Yang pertama itu adalah advance payment atau cash payment, di mana cara bayar ini sangat menguntungkan bagi pihak eksportir yang kondisi keuangannya lemah atau belum terlalu mengenal pihak importirnya. Cara pembayaran ini juga biasa disebut dengan cara pembayaran di muka. Mengapa demikian? Karena pihak importir harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah pihak eksportir menerima uang atau menerima biaya transfer ini, maka baru dikirimkan barang ke pihak importir. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siskawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment.
Jika pada advance payment, pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang, maka pada open account, penjumlah yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual. Sama seperti pembayaran advance payment, maka cara pembayaran dengan open account jarang dipergunakan oleh pihak-pihak yang belum saling mengenal dengan baik reputasi mitra kontraknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang Letter of Credit dan Commercial Bills of Exchange. Lanjutan dari pemateri sebelumnya. Jadi, Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, LOC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam LOC adalah opener importer, issuer, bank yang mengeluarkan ORC, beneficiary atau penjual eksportir. Dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi, yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Pada saat ini lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan LFC karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan. Antara lain, adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LOC, adanya fasilitas kredit importir atau adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan, adanya fasilitas hedging. Pembayaran transaksi dengan menggunakan LOC merupakan cara pembayaran yang paling umum digunakan dalam transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang atau sales of goods. Terus yang keempat, Commercial Bill of Exchange. Commercial Bill of Exchange merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang, yang biasanya disebut trade draft. Jenis draft terdiri dari clean draft dan documentary draft. Commercial Bill of Exchange yang sering disebut juga wesel atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang mendatang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hizam Mahendra. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen bank. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan, remitting bank, setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar. Drawing. Dalam hal collection, bank belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada draw, maka collection bank bisa meneruskan ke bank lain. Processing bank yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan draw. Setelah draw melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada collection bank atau processing bank, maka collection bank akan meneruskan kembali kepada remitting bank. Remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran kepada prinsipal. Selanjutnya, konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account melalui konsinyasi penjualan yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaan dengan open account adalah mengenai waktu pembelian pengiriman barang. Kalau pada open account, pembelian pengiriman harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual. Maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi penjual. Kemudian terjadinya once
uang prestasi sangat besar dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan uang prestasi antara lain pembeli tidak membayar harga kepada penjual, pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dan bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat belum terjadinya kenaikan barang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.